Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Ali Purwanto ya. Pokoknya yang mengikuti kegiatan saya sehari-hari, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat walafiat, rezeki berlimpah, bahagia dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Berikut ini saya mau cara menyambung antara jack RCA, jack Canon atau nama aslinya XLR, tapi lebih umum orang mengatakan jack Canon, nah, XLR, dan jack toa. Ini jack toa. Ada yang biasa, ini jack toa ya, sama jack L. Ini sama, ini model toa atau akai atau istilahnya toa. Oke, mari kita ikuti cara penyambungannya. Mungkin untuk pemula yang belum tahu, bisa kita belajar di sini ya, bersama-sama ya. Saya kasih tahu cara menyambungnya. Oke, cekidot. Oke ya, kita lanjut. Ini yang namanya jack Canon atau XLR. Nama umumnya ya Canon gitu kalau orang menyebut, tapi ini namanya istilahnya XLR. Jadi ada 3 ini titik ya. Ini ada 2 jack berpasangan ya. Dan tentunya untuk yang lagi mau belajar menyambung, ini ada nomornya ya, setiap ini ada nomornya. Ini bisa masuk ke sini gitu. Ini namanya cowok cewek lah. Jadi berpasangan jack itu seperti seperti aku dan kamu berpasangan. Ini ada kode 1. Ini bisa dilihat ya, 1 2 3. Jadi untuk nomor 1 jangan sampai kebalik ya. Nomor 1 itu ground. Nah, yang nomor 2 plus atau signal ya. Sebenarnya signal, tapi orang menyebutnya plus itu aja biar bisa membedakan. Jadi signal atau plus, terus nomor 1 ground, nomor 3 min. Oke ya, dalam istilah listrik atau elektronik itu kita harus bisa membedakan antara ground, min sama signal plus. Jadi sangat beda ground sama min itu ya. Jadi jangan sampai 1 sampai 3 ini dihubungkan, soalnya nanti kalau bisa masuk ke mixer yang ada jalur XLR nya nanti bisa bermasalah. Pokoknya ikuti aturan aja ya. Jadi ini tadi udah jelas, ada nomornya 1 2 3, 3 yang di bawah. Oke, dan ini sudah saya sambung. Ini kita cara nyambungnya begini ya pemirsa ya. Ini untuk nyambungnya jangan sampai kebalik. Ini kabel biru saya taruh ke nomor 3 min. Yang kabel putih ini saya taruh ke signal atau plus nomor 2. Yang nomor 1 itu ground ya. Nah ini, jadi body yang kabelnya yang bagus diusahakan kabel yang ini ya pemirsa, yang serabutnya itu melingkar. Harganya untuk 2022 update terbaru yang paling bagus, pokoknya 8 ke atas, 8.000 minimal lah. Ada yang 10.000, ada yang 12.000 per meter, ada yang lebih lagi, tergantung budget. Intinya ada benang, ada kabel yang melingkar, jadi kita sambungnya gitu. Dan biasanya aku kalau nyambung untuk berjaga-jaga, istilah boson desanya menjaga nih ya. Ini yang nomor 2 ini kok nomor 2 sinyal. Yang nomor 1 ya, sorry, ini nomor 1 yang ground itu kita gabung sama body. Ini body ini nanti kan terhubung sama ini kan nyampluk ke body ini, nyampluk nanti akan nyambung ya. Ini kita sambung sama ini ya. Kita solder dulu ya menurut saya. Ini kita solder dulu.
Dan kalau nyolder jangan lupa ini dimasukkan. Ini sangat banyak sekali kendala seperti saya sendiri lupa memasukkan ini. Jadi setelah disolder diulang lagi gitu. Yang bikin gregetannya itu ya pemirsa ya. Oke, kita sebelum nyambung kita usahakan pakai timahnya dulu. Ini ditempelin supaya nanti lekatnya bagus ya. Ini tak lekatin timah dulu pemirsa. Nah, ini saya kasih timah ya pemirsa ya. Untuk nyambung ke jalur ground. Kita kasih kabel kecil aja ya pemirsa, untuk penyambungannya supaya bagus. Kita bisa pakai kabel-kabel bekas saja. Nih, kita sambung begini ya pemirsa ya. Supaya menghindari panas, kita nggak usah dipotong, potongnya nanti aja setelah kita sambung. Jangan lupa diolesin timah. Kabelnya kita kasih timah dulu supaya sempurna. Oke, ini saya kita olesin timah. Setelah itu kita sambung ke kabel tadi ya. Nah, untuk hasil maksimal kita diamkan sebentar. Bisa kita tiup. Nah, biar cepat dingin. Ini pemirsa ya. Setelah tersambung, kita sambung ke bagian ground. Nih, kita tinggal tempel aja. Nah, ini udah bagus. Ciri khas penyambungan bagus itu mengkilap ya pemirsa. Timah juga bagus, ini spesial dari Paragon ya, terima kasih. Ini mengkilap. Setelah kita sambung, jangan lupa ya, ini tips dari saya untuk pemula ya. Kalau untuk profesional ya kita bisa saling berbagi ilmu. Ini 1 ground, 3 min, 2 signal ya. Ini jadi ground sama body ini kita sambung untuk menjaga nih biar tidak noise. Ini kita potong setelah kita sambung untuk menghindari panas tadi. Nah, ini bisa udah tak sambung rapi. Nanti setelah itu kita cek pakai AVO. Dan setelah itu kita untuk ini jangan sampai dibuang, nih sangat berguna sekali ya pemirsa ya. Ini cara masangnya gini. Nah, kita
kita masukkan begini ya pemirsa ya. Pokoknya ini harus dicek, jangan sampai konslet, dicek harus bagus, benar-benar bagus, sempurna. Jadi buat pemirsa semua, kalau kurang jelas bisa ditanyakan, akan saya usahakan sebisanya menjawab, sebisa saya dan teman saya. Oke, setelah itu kita masukkan, ini kebetulan recommended dari saya, cek ini merek yang paling bagus, BMA atau Soundcraft. Soundcraft ini juga bagus. Cirinya cek bagus itu kalau Akai atau Toa ini tengah itu langsung berhubungan kayak begini. Ini kan saya bentar juga ya pemirsa tahu semua. Jadi ciri-ciri cek bagus itu seperti ini pemirsa. Ini besi, nah ini tengah itu langsung lingkaran. Nah ini modelnya begini, ini groundnya berkeliling, terus ini lingkaran ini sama ini berhubung langsung, nggak pakai L gini. Kalau pakai L gini cepat berputar ininya. Jadi recommended dari saya mereknya BMA atau Soundcraft. Ini Soundcraft ya pemirsa ya. Nah, Soundcraft atau BMA. Nih BMA. BMA ya. Ini juga BMA. Ini harga terbaru 2022 di toko 20.000. Lah, yang ini yang enggak recommended. Yang model-model begini. Yang model ini. Yang ada gelangnya warna gini-gini murah. Ini yang paling murah ya. Tapi ya enggak apa-apa sih, tergantung budget. Tapi yang paling bagusnya itu menurut saya. Oke, setelah tersambung tadi kita pasang langsung ke jalur ini BMA mereknya ya. Nah, kita masukkan perlahan begini, pokoknya jangan sampai kebalik. Ini groundnya sudah tersambung semua, tinggal kita pasang begini. Oke. Ini kelebihan BMA, ini ada ringnya hitam nih, jadi bisa merekat kuat. Oke ya, kita bisa putar. Kita kencangkan pemirsa. Kencang-kencangnya, karena karakter BMA sangat bagus dan kuat. Ini sampai ringnya rekat, sampai nggak bisa diputar lagi, karena ini berfungsi untuk penjepitan tengah ini. Ini yang di tengah kabel ini berfungsi menjepit dan mengikat kabel supaya tidak berputar dan tidak ketarik. Jadi sangat riskan sekali ya untuk audio Anda kalau gerak-gerak, rusek-rusek. Ya ini tipnya, ceknya kurang bagus. Ini kita rekatkan sampai sekuat tenaga. Ini bagus, sudah rekat sempurna. Setelah itu kita coba di AVO menurut saya. Setelah nanti di AVO, jadi di dalamnya itu begini model-modelnya. Ini untuk yang jalur yang ini, yang cowok ini kan. Nah ini yang body ini, yang kabel body ini body box ini ya, body box ini ya pemirsa ya, jangan sampai kebalik. Ini body yang box kita sambung sama kabel ground 1, kita hubungkan untuk menjaga ini tadi ya. Dan ini nomor 3 ini min, ini harus lepas. Nah, oh ya, ini tak jelasin dulu. Setelah itu cara menyambung ke RCA atau TOA. Nah, untuk TOA ini kan kabel TOA itu kan cuma 2, signal atau plus, ground. Jadi min nggak ada ya pemirsa ya. Untuk mono ini min nggak ada. Jadi caranya untuk menyambung ke RCA
Ini RCA nya contohnya misalnya nih, TOA menuju RCA. TOA kok menuju RCA, sorry, TOA menuju ke Canon atau XLR. TOA sama RCA, cek AK ini ya maksudnya ya, ini cek AK atau TOA lah. Ini RCA sama, jalurnya cuma plus atau signal sama ground. Jadi sama nyambungnya. Kita tinggal sambung dari kaki ini kan ada nomornya. Ini kaki 1 itu kan ground. Kita langsung hubungan ke ini, ke body. Ini ya, kalau kurang jelas ya gambarnya agak kacau. Ini yang 1 ground kita sambung ke ini body TOA ini ya. Terus yang signal atau plus tengah kita sambung ke nomor 2. Oke, udah jelas. Yang nomor 3 kita tidak usah hubungkan. Jadi nomor 3 kita abaikan saja, kita potong. Jangan sampai nomor 3 digabung sama nomor 2 atau nomor 1. Jadi nanti bisa berbahaya. Pokoknya untuk mixer-mixer digital atau mixer-mixer yang ada pantomnya, ada arusnya, bahaya, bisa terjadi konslet ya. Jadi begitu pemirsa ya. Mungkin untuk para pemula yang ingin menyambung cek-cek gimana caranya TOA menuju Canon atau Akai menuju SLR atau RCA menuju SLR atau RCA menuju TOA, istilahnya pokoknya ya. Intinya tahu cara penyambungannya, yaitu jalur plus. Ini jalur plus yang tengah ini kan langsung berhubung ke nomor 2. Nih, nomor 2. Yang ground pinggir ini langsung ke nomor 1. Udah gitu aja. Yang nomor 3 kita abaikan, tidak dihubungkan. KRCA juga sama. Oke. Setelah kita sambung-sambung, jangan lupa kita cek dulu supaya menghindari korsleting atau gabung. Jadi kita coba dulu. Ini saya punya digital yang murah. Kita langsung tancapkan, kita putar ke arah gambar dioda. Oke ya, menunjukkan angka 1. Kalau nyambung angka 0 ya. Oke, jelas. Setelah kita cek tadi, kita sambung, kita cek nomor 2 dulu. Kita masukkan ke nomor 2, kita cek ke nomor 2. Nah, itu nyambung, bisa lihat ya angkanya. Oke, ke body nggak nyambung. Oke, yang nomor 1 ground, kita cek ke nomor 1 yang cowoknya. Nyambung. Ke body, nah nggak nyambung. Ke body nggak nyambung kalau nggak disambung ke bodinya. Yang ini tadi belum tak sambung ke bodinya. Jadi yang kalau ini yang udah kesambung ke body, kita cek nyambung ke body. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 3 ke body nggak nyambung. Terus kita yang nomor 3 kita sambung lagi ke nomor 3 ini ya. Nah, nyambung. Oke, selanjutnya kita menyambung kabel ke TOA untuk ke SLR nya. Ini menyambung ground ke Akai atau TOA nya. Saya nyebut TOA aja ya biar mudah cek TOA. Ini groundnya udah tak sambung. Selanjutnya kita menyambung plusnya yang merah ini ya, kita sambung ya. Dan yang putih untuk nomor 3 atau minnya tidak disambung. Oke. Mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk yang putih yang untuk minnya tidak disambung dan saya kasih selang bakar. Ini tak kasih selang bakar ya, biar tidak nyamplok atau konslet ke nomor 1 dan nomor 2 atau ground dan positif atau signal. Selanjutnya setelah itu kita pakai plastik, ini ciri khas dari saya ya, untuk menghindari
terhubungnya ground sama plus, jadi kita kasih plastik ada jacknya tadi ya, kita tinggal lekatkan pakai solder, seret, kita lekatkan, seret, melekat sempurna ya. Itu ciri khas dari saya. Jadi ini sangat bagus dan menghindari serabut-serabut yang konslet karena sudah disolder, gulungannya sudah solder. Lalu kita masukkan, jangan lupa ini jangan sampai lupa. Untung aja ini belum yang satu disambung, kalau udah disambung berabe ya, banyak kasus lupa. Oke, kita rekatkan, seritkan searah jarum jam. Untuk ke kanan kita merekatkan, untuk ke kiri kita mutarnya ke kiri melepas. Jadi ini untuk sempurna, jacknya udah direkatkan. Selanjutnya kita mengiris lagi, membuka untuk pembungkus kabelnya pakai silet atau cutter. Hati-hati jangan sampai memotong yang di dalam, jadi ini cuma pelan-pelan aja. Kita lepas, seret. Oke, selanjutnya kita ambil kabel serabutnya, kita ambil dikit-sedikit supaya rapi. Lalu kita pintir nih. Setelah kita pintir, benangnya kita potong pakai silet. Nah, ini dipotong. Setelah dipotong kita solder ya anyamannya tadi supaya serabutnya hilang, jadi sempurna, tidak konslet. Oke. Untuk kabel SLR nya ini ya, kebetulan ini saya potong kepanjangan. Ini yang merah saya kasih ke signal atau plus yang nomor 2, yang putih saya kasih ke min atau yang nomor 3, dan yang kabel serabut yang melingkarnya saya kasih ke ground atau nomor 1. Oke, ini kita kupas sebelum kita solder pakai cutter atau jilet juga bisa. Ini sebelum kita hubungkan ke jacknya, kita kasih tenol dulu ya biar rekat bagus. Jadi sebelum kita sambung ke ujung yang satunya, kita harus kasih tenol dulu, jangan lupa ya, supaya melekat dengan sempurna. Oke, perlu diingat, jangan sampai lupa. Ingat, ini tutupnya, ini kalau lupa nanti akan melepas lagi. Itu kebiasaan yang mungkin pemula ataupun yang sudah pengalaman pun kadang juga lupa untuk memasang tutup jacknya itu ya, buat kancing kabelnya itu. Oke, setelah kita kasih timah dan XLR nya jacknya juga kasih timah yang nomor 1, 2, 3 dan body itu ya, body digabung sama nomor 1, jangan lupa ya, untuk jaga-jaga supaya noise hilang, supaya bagus tanpa noise. Oke, setelah kita kasih timah, lalu ini jangan sampai kebalik, ingat ini nomornya jangan sampai kebalik. Kita sambung ground dulu, ini ke nomor 1. Kita kasih tenol ya. Ini kita rekat perlahan supaya cepat dingin, kita tiup juga bisa. Nah, ini sempurna, melekat sempurna ya pemirsa ya. Harus dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Ini udah bagus melekat. Selanjutnya kita siapkan untuk nomor 3, yaitu warna putih. Ini kebetulan saya kasih ke nomor 3 yang min. Oke, kita solder dengan perlahan dan pasti. Oke, udah rekat sempurna, nggak usah lama-lama ya kalau udah bagus tenolannya.
Ini diulang lagi supaya bagus sempurna, biar tidak gugrek alias grek. Kebetulan ini jacknya murah ya, yang harga 8 ribuan. Kalau BMA 40 ribuan untuk update 2022. Oke, setelah itu kita sambung semua ya, yang merah yang nomor 2 yang positif. Ini selanjutnya kita sambung ke bodi untuk nomor 1 ya, ground dihubungkan ke bodi. Itu ciri khasnya ada plat yang beda, itu platnya itu nanti nyampluk ke bodi. Nah, ini udah bagus sempurna. Selanjutnya kita memasang jepit kabelnya. Ini jangan sampai kebalik, itu ada sepan, ada kuncinya juga. Kita pasang, fungsinya itu untuk menjepit kabel supaya kabelnya tidak berputar ataupun ketarik ya. Jadi kita pasang perlahan. Oke. Ya, ini kita pasang perlahan. Oke ya pemirsa ya. Selain untuk menghubungkan bodi, itu juga untuk bekas untuk kancingnya itu ya pemirsa ya. Jadi ini nanti bodi sama kancing sempurna merekat. Oke, setelah kita solder semua, kita coba kita masukkan cowok CWS LR nya bagus. Lalu kita cek nih ya, udah nyambung sempurna. Nomor ground kita sambung ke 1, ke bodi nyambung. Alhamdulillah, harus teliti ya ini ya. Oke, selanjutnya kita cek semua, pokoknya harus sempurna. Jadi harus teliti ini nyambung. Kalau nyambung itu apanya menunjukkan 0000, kalau tidak nyambung 1. Jadi semua tidak ada yang konslet, jadi sesuai fungsinya. Dan perlu saya ulangi lagi, ini kebetulan untuk cek AK-nya atau toanya cuma plus sama ground. Jadi untuk yang nomor 3 yang kabel putih tidak disambung, jadi cuma yang disambung untuk toa ke SLR nya. Saya nyambungnya cuma jalur plus sama ground aja. Oke, demikian. Mudah-mudahan sangat jelas. Oke, selanjutnya kita masukkan ke jalur kabel yang panjang ya, 15 meter ya, karena buat audio bass saya, jadi bass atau gitar atau keyboard, pokoknya untuk audio musik. Oke, kita cek lagi, kita masukkan. Jadi ini bisa berubah fungsi, jadi SLR jadi toa atau AKE. Jadi dari kabel untuk SLR bisa, untuk toa bisa. Jadi dengan sambungannya lengkap, jadi tidak ribet, tidak usah bawa kabel banyak, cukup kabel 1 roll sama sambungannya SLR ke toa atau toa ke SLR gitu ya. Ini cek lagi. Oke, nyambung yang plusnya untuk toa. Oke, nyambung juga ya, nyambung.
Ya ini nyambung ya pemirsa ya. Ini perlu diulang-ulang, harus teliti ya. Karena kesalahan fatal itu ada serabut-serabut yang nyamplok atau lekat sama lawan. Jadi 1, 2, 3 itu nggak boleh konslet satupun, harus los, dicek supaya audionya jernih, bagus. Oke, ini ke bodi nyambung ke ground, ke nomor 2 tidak nyambung, jadi ini ke nomor 1 sama ground nyambung, ini plus sama ground nggak nyambung. Oke, sempurna. Oke ya, demikian tadi tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mungkin bagi kalian pemula yang belum tahu gimana cara menyambung antara jack Canon atau XLR atau jack Canon atau XLR sama jack Toa, ini jack Toa atau RCA, pokoknya intinya bagaimana cara menyambungnya tadi sudah dijelasin ya, jangan lupa tadi. 1 ground, 2 signal atau plus, 3 min, dan untuk masuk ke Toa nomor 3 nggak usah disambung. Dan untuk bodinya, bodi ini kita sambung sama nomor 1 ground. Ini nomor 1 ini ya, ini kita sambung sama bodinya ini. Ini cirinya ada ini. Ya intinya gitu. Kita sambung untuk supaya noise hilang kalau bisa. Oke. Dan kabelnya juga yang harus bagus standarnya. Kabel sangat menentukan noise, ingat. Sama cek juga yang kualitas bagus, udah tak sarankan dari saya tadi. Oke, demikian tadi kebersamaan saya. Semoga yang menonton dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Pokoknya selalu sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, rezeki berlimpah dari segala arah, dan tentunya bahagia dunia hingga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.